UAS dideportasi Singapura, makanya dakwah harus edukatif, jangan malah memecah belah. Singapura tercatat sudah beberapa kali mengusir tokoh agama yang memang dalam catatannya pernah setidaknya melakukan penghinaan atau saya istilahkan sebagai preman berjubah agama. Pemerintah Singapura menegaskan bahwa si Pak Somad itu ditolak masuk karena dikenal sebagai orang yang mengajarkan ajaran yang bisa memecah belah, yakni pencegahan terhadap potensi berbagai ancaman dari luar, khususnya terkait penanganan terorisme. Kalau terkait terorisme, undang-undang kita memang membolehkan negara untuk ambil tindakan pencegahan sebelum terjadinya peristiwa misalnya pengeboman. Ya kan nggak mungkin harus meledak dulu bomnya baru ditangkapin, nggak. Sebelum ada korban. Itu benar. Tapi bukan cuma di luar negeri loh. Di dalam negeri, Somad juga ditolak. Coba aja deh, hari ini kabarnya santri-santri di Madura itu mau menggelar demo karena Somad dijadwalkan mengisi ceramah di salah satu pesantren di Madura. Dan santri-santrinya demo. Sebabnya sama. Semuanya mengacu pada statement-statement atau ceramah-ceramah Somad yang dianggap meresahkan publik. Jadi penolakan Somad ini semata-mata mungkin menjadi ajang introspeksi mestinya. Apalagi ditambah statement-statement para politisi yang ujung-ujungnya sebetulnya ingin narik simpati dari para pendengarnya Somad. Kalau ulama yang karbitan, ya gitu itu. Tapi perilakunya jauh banget dan sangat duniawi. Dipuja dikit langsung arogan. Merasa terkenal dikit masuk politik. Kalau nggak ceramah, nggak makan. Kalau model ulama seperti Somad, yang ada gelar ulama mengalami penurunan kualitas sehingga yang ada jadi bahan ejekan banyak orang. Karena iblis itu sejatinya terbuat dari api. Jadi siapapun yang membakar hatimu, dialah sebenarnya iblis yang menyaru menjadi pemuka agama. Seperti diketahui Ustadz Kondang, Ustadz Abdul Somad mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan di kantor imigrasi Singapura. UAS dikabarkan dideportasi dan ditahan dalam ruangan berukuran 1x2 meter. Salah satu alasannya dideportasi karena ceramahnya dianggap ekstrim oleh otoritas Singapura. Terkait pengusiran dirinya dari Singapura, UAS pun akan bicara. UAS pun memberikan pernyataan melalui video yang diunggah melalui akun YouTube Rafli Harun pada Rabu 18 Mei malam. Dalam video tersebut, Rafli Harun menyinggung beberapa pernyataan UAS dalam ceramahnya yang menjadi alasan Singapura menolak kedatangannya. Pernyataan itu merupakan bagian dari ceramah lama UAS. Di antaranya soal istilah kafir, salut tempat jin, sampai bom bunuh diri. Otoritas Singapura menganggap bahwa UAS telah menyebarkan ajaran ekstremis dan juga segregasi. UAS menyatakan terkait sederet ceramahnya yang dianggap kontroversial itu, dirinya sudah mengklarifikasinya semua. Tinggal tulis saja di www.youtube.com, klarifikasi UAS. Setelah itu tulis masalahnya apa. Kata UAS dalam video tersebut dikutip pada Kamis 19 Mei 2022. Advokat sekaligus Ketua Cyber Indonesia Muanas Alaidit mengatakan perlakuan yang kurang menyenangkan terhadap Ustadz Abdul Somad di Singapura merupakan sentilan bahwa cara berdakwah UAS harus dirubah alias mengedepankan dakwah edukatif. Dakwah UAS harus kedepankan edukatif, bukan memecah belah, kata Muanas dalam keterangannya pada Kamis 19 Mei. Muanas juga menyarankan agar sebaiknya UAS berintrospeksi diri atas kejadian yang dialaminya di Singapura. Sebab keputusan yang dilakukan Singapura berbeda jauh dengan apa yang ada di Indonesia. Di Singapura itu tak ada ruang kebencian berbeda dengan kita Indonesia, ujarnya. Melalui video yang diunggah akun YouTube Rafli Harun, UAS mengungkap pihak yang membuatnya dideportasi dari Singapura. Video tersebut berjudul Live, siapa yang memberitahu Singapura materi ceramah saya. WWC eksklusif dengan UAS. UAS menyebut kecil kemungkinan pemerintah Singapura selalu memantau ceramah-ceramahnya yang tersebar di media sosial. Itulah perlunya kecerdasan, karena kita bukan robot. Kita ini bukan komputer, kita ini manusia. Konteksnya di mana? Intonasinya bagaimana? Menjelaskannya bagaimana? Ujar UAS dalam video tersebut dikutip pada Kamis 19 Mei 2022. Menurutnya, dalam setiap menyampaikan sesuatu kepada publik harus ada aturannya. Sedangkan ceramah yang ia sampaikan dilakukan kepada sesama umat Islam dengan kajian tertutup. Dengan demikian, semestinya tidak menjadi persoalan ketika dirinya menjelaskan tentang ajaran agamanya. Toh kita tidak pernah dengar kajian tokoh agama lain untuk nyari kesalahan? Gimana biar supaya nanti dia keseleo, dia salah sebut, ujarnya. Penceramah Ustadz Abdul Somad angkat bicara setelah di depan keluar dari Singapura. Dia mengaku dirinya tak diizinkan masuk ke negara tersebut setelah
Otoritas setempat mendapat pesan dari seseorang yang berada di Jakarta yang menyatakan dirinya adalah teroris. Pernyataan UAS itu terekam dalam sebuah video pendek yang diunggah akun Twitter @twitter_the_black12321 sebagaimana dilihat populis.id pada Rabu 18 Mei 2022. Dalam video itu UAS mengatakan alasan pencekalan karena dirinya dituduh sebagai teroris itu disampaikan oleh pihak imigrasi saat dirinya ditahan dan diinterogasi. Saya tanya orang imigrasi kenapa saya tidak diizinkan masuk. Katanya karena kami baru mendapat kiriman, kata UAS. Penasaran dengan pernyataan pihak imigrasi, UAS lantas menguliknya lebih dalam. Dia menanyakan isi pesan yang diterima pihak imigrasi Singapura kepada petugas imigrasi. UAS kemudian mengatakan seharusnya mereka sudah memberitahu dirinya beberapa hari sebelum dia dan keluarganya tiba di Singapura. Kenapa tidak dikasih tahu beberapa hari yang lalu sebelum saya datang? Tuturnya kepada pihak imigrasi ketika itu. Ustadz Abdul Somad membuat pengakuan ungkap pihak yang membuat dirinya dideportasi Singapura. UAS dideportasi Singapura karena dianggap menyampaikan ceramah ekstrim. Ceramah-ceramah yang dianggap ekstrim itu tersebar di media sosial sehingga menjadi pertimbangan pelarangan UAS masuk ke Singapura. Melalui video yang diunggah akun YouTube Rafli Harun, UAS mengungkap pihak yang membuatnya dideportasi dari Singapura. Video tersebut berjudul Live. Siapa yang memberitahu Singapura materi ceramah saya? BBC eksklusif dengan UAS yang tersebar di media sosial. Itulah perlunya kecerdasan karena kita bukan robot, kita ini bukan komputer, kita ini manusia. Konteksnya di mana? Intonasinya bagaimana? Menjelaskannya bagaimana? Ujar UAS dalam video tersebut dikutip pada Kamis 19 Mei. Menurutnya, dalam setiap menyampaikan sesuatu kepada publik harus ada aturannya. Sedangkan ceramah yang ia sampaikan dilakukan kepada sesama umat Islam dengan kajian tertutup. Dengan demikian, semestinya tidak menjadi persoalan ketika dirinya menjelaskan tentang ajaran agamanya. Atau kita tidak pernah dengar kajian tokoh agama lain untuk nyari kesalahan, gimana biar supaya nanti dia keseleo, dia salah sebut ujarnya. Bagian media sosial Permadi Arya alias Abu Janda menyindir Ustadz Abdul Somad yang ditolak masuk Singapura. Abu Janda mengatakan di Indonesia UAS dipuja-puji, di Singapura justru diusir bahkan dikurung seperti hewan. Di sini dipuja-puja, di negeri orang diusir, di sini disembah-sembah, di sana disel kayak hewan. Manusia bisa kau tipu, tapi Allah tidak bisa. Sindir Abu Janda di akun Instagramnya pada Kamis 19 Mei 2022. Dia menilai apa yang dialami UAS adalah cara Allah merendahkan Ustadz asal Sumatera itu. Sesungguhnya Allah maha meninggikan derajat manusia dan maha menghinakan derajat manusia. Gimana rasanya dihinakan Allah? Maknyos, tulis di akun IG @permadiaktivis2. Lebih lanjut, Abu Janda mengunggah video sedang berada di Singapura. Abu Janda berbicara dengan bahasa Inggris fasih untuk mendukung kebijakan imigran Singapura yang menolak UAS masuk Singapura. Singapura sebagai negara kedaulatan punya hak untuk menentukan siapa yang boleh masuk ke negara mereka dan siapa yang tidak boleh. Kita sebagai bangsa Indonesia harus menghormati hak mereka, kata Abu Janda. Abu Janda bilang Indonesia tidak perlu buang energi mengurus hal yang tidak penting dengan membela UAS. Pemerintah Indonesia tidak boleh membuang waktu dengan mengurus hal yang tidak penting, kata Abu Janda. Kami sebagian besar rakyat Indonesia dukung keputusan imigrasi Singapura yang melarang penceramah ekstrim yang masuk ke negara mereka. Contoh yang bagus buat Indonesia, pungkasnya.